Mungkin ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan tentang pengetahuan sejarah, dan sejarah yang ingin saya sampaikan adalah tentang kisah tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam adalah tongkat yang ma'ruf, dicatat dalam sejarah, yang banyak digunakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berbagai hal dalam berdakwah menghadapi Bani Israel. Maka pada sore hari ini kita akan mencoba mengkisahkan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah berasal dari sorga dibawa oleh Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi tentu kisah ini perlu dalil karena ini adalah Israiliyat. Ada juga yang mengatakan bahwa tongkat itu diberikan oleh Syu'aib, mertua beliau, ketika Musa alaihi salatu wassalam pergi dari Mesir ke Madian karena menghindari, karena pernah membunuh manusia unsur kesengajaan. Maka Syu'aib memberikan tongkat tersebut. Tentu ini juga perlu dalil karena memang tidak ada keterangan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Ini hanya kisah dari kisah. Ada beberapa peristiwa yang berkenaan dengan tongkatnya Nabi Allah Musa SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang kau pegang wahai Musa di tangan kananmu itu? Maka Musa mengatakan, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ini adalah tongkatku. Aku gunakan tongkat ini untuk aku bersandar, dan terkadang aku memukul dedaunan untuk makan kambing-kambingku. Kemudian juga waliya fiha ma'aribun ukhra, dan juga tongkat ini biasa aku gunakan untuk manfaat-manfaat yang lainnya. Seperti apabila Musa alaihi salatu wassalam kehausan di padang pasir, maka Musa akan menggali dengan tongkatnya dan keluar air. Ataupun ketika Musa alaihi salatu wassalam kepanasan, maka ia tancapkan tongkat itu, kemudian selendangnya digantungkan di atas tongkat itu, kemudian dibernaung di bawahnya. Dan banyak lagi manfaat tongkat yang dibawa Musa alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, alqiha ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'ah. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, lemparkan tongkatmu wahai Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Maka tiba-tiba kemudian tongkat itu menjadi ular besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, khudha wa la takhaf, ambillah tongkat itu yang sudah menjadi ular dan kau jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, karena kelak peristiwa ini akan terulang kedua kalinya. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga, ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, kemudian Fir'aun mengajak duel Musa alaihi salatu wassalam dengan mengerahkan tukang-tukang sihirnya. Maka kemudian di waktu duha mereka berjumpa antara Musa dan ribuan tukang sihir Fir'aun. Maka ketika itu kemudian terjadi duel antara Musa dan tukang sihir. Maka tukang-tukang sihir itu melempar tali-tali mereka, tambang-tambang mereka, sehingga menjadi ular-ular kecil, dan seolah-olah yukhayyalu annaha tas'a, seolah-olah dipergerak dan hendak menyerang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian
Musa pun kemudian diperintahkan Allah an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba kemudian tongkat itu menjadi ular besar dan memakan ular-ular jelmaan daripada tali dan tambang itu, sehingga habis dimakan ular Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya tukang-tukang sihir itu bertobat, kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya dibantai oleh Fir'aun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihatlah tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka saharatun fajarah, dan di sore hari mereka syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang-tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka sudah menjadi syuhada, orang-orang baik, karena bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dibunuh oleh Fir'aun. Ini peristiwa yang ketiga. Kemudian peristiwa yang keempat, ketika Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Kemudian di hadapannya ada laut yang sangat terbentang luas, sementara di belakangnya tentara Fir'aun sudah hendak mengepung mereka. Sampai-sampai Bani Israel mengatakan, inna la mudrakun, sungguh kita sudah diketahui oleh Fir'aun dan pasukannya. Mereka ketakutan karena di hadapan mereka lautan, di belakangnya pasukan yang sangat besar yang siap membantai mereka. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menangkan Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk jalan. Akhirnya Allah memerintahkan Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firkin kattautil azim. Maka ketika Musa memukulkan tongkat itu ke lautan, maka terbelalah lautan. Ada yang mengatakan menjadi 12 jalan, karena memang Bani Israel jumlahnya 12 kabilah. Akhirnya Musa dan Bani Israel diselamatkan. Kemudian Fir'aun menyusul sampai di tengah lautan. Kemudian Musa memukulkan kembali lautan, dan lautan itu merapat sehingga menenggelamkan Fir'aun dan juga pasukannya. Ini kisah yang keempat. Kemudian kisah yang kelima, ketika Bani Israel sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sudah mendekati Palestina, namun tidak bisa masuk karena mereka tidak mau diajak berjihad oleh Musa alaihi salatu wassalam, sehingga mereka terdampar di negeri linglung atau disebut Arduteh. Disitulah kemudian karena kondisi memang tidak ada hujan, paceklik yang berkepanjangan, akhirnya mereka pun meminta hujan kepada Musa alaihi salatu wassalam untuk didoakan kepada Allah agar turun hujan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan wa idistasqa Musa, dan ketika Musa meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min hasnata asyrata aina. Maka Allah katakan, pukullah batu itu wahai Musa. Maka tiba-tiba ketika Musa mukul batu itu, keluar dari batu itu 12 mata air. Kemudian dari 12 mata air itu, akhirnya kemudian masing-masing kabilah meminum dari mata air itu. Pertanyaannya, kenapa mesti 12 mata air? Karena memang masing-masing kabilah Bani Israel antara satu kabilah dengan yang lainnya itu tidak akur. Mereka sering berselisih, mereka sering bermusuhan, mereka sering berperang. Makanya kemudian Musa ingin menangkan mereka dengan masing-masing kabilah diberikan mata air. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa dihanyutkan di situ yang dengan tabut. Bani Israel meyakini bahwa tabut, kotak yang ada tongkat Nabi Musa, kemudian beberapa peninggalan Musa dan Harun di situ, itu memberkah dalam setiap peperangan mereka. Sehingga ketika kemudian Nabi terakhir dari Bani Israel, Samuel, memimpin mereka, kemudian mereka tidak mau dipimpin oleh Nabi dan ingin raja. Akhirnya kemudian dipilihkan Talut. Mereka kemudian menolak Talut untuk menjadi raja, karena alasannya bukan orang kaya dan bukan keturunan dari para Nabi. Tapi kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk mengambil tabut di tangan Jalut. Nah, sebab itulah akhirnya Talut diakui menjadi raja mereka, karena dalam tabut itu ada tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tongkat ini kelak di akhir zaman akan dibawa oleh dabatun minal ard, oleh binatang yang melata yang bisa bicara. Kononnya katanya binatang ini membawa stempel Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Walaupun riwayat ini tentu riwayat yang lemah, tapi masyhur, ya, dikisahkan, tetapi riwayatnya lemah, tidak sahih, ya, tentang dabatul ardi memegang tongkat, kemudian juga tangan kanan yang memegang stempel, setiap yang beriman dengan stempel Sulaiman, setiap yang kafir dipukul dengan tongkat Musa sehingga menjadi gosong mukanya. Maka itu harus dicerita. Tetapi sekali lagi, kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah yang lemah. Tentu kita hanya mengacu kepada kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Ini faedah perjalanan saya ke Batu Aji dalam rangka thalabul ilmi di sana, mengajar di sana. InsyaAllah mungkin kalau ada waktu kita akan mengisahkan kisah yang lain, mudah-mudahan ada faedahnya. Maka saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.